3 itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaannya dia minta jelaskan apa maksud itu. Itu aja kan? Mengenai utusan ya. Mengenai utusan. Bentar. Kita masuk dulu deh biar ngerti. Kita konfirmasi dulu ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Ya, berarti Yesus. Oke, saya akan bawa kakak ke perjanjian lama. Di mana sang firman itu datang diutus sama bapaknya kepada Abraham. Kakak bisa baca di Kejadian berapa tuh yang ada 3 orang yang ingin menghanguskan Sodom dan Gomora. Nah, di situ dikatakan apa tuh? Yang membuat mereka semakin bingung. Oh, oke. Dia hanya minta digarisbawahi utusan. Jadi bagi mereka, utusan kan bukan Tuhan, tapi mereka tidak pernah mengerti utusan yang bagaimana. Ya. Jadi di dalam Kristen utusan itu bukan yang kita pahami secara manusiawi. Kalau kita pahami secara manusiawi, utusan itu di dalam Kristen itu orang yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus, yaitu Bapa. Bapa telah memilih dia, gitu. Contohnya siapa? Yosua, ya, Belzebul, gitu. Itu contohnya. Jadi orang yang diutus itu pun diutus juga dari dalam diri Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh Hikmat. Begitu juga, kalau Yesus seperti Roh Kudus itu juga, Kak. Dia diutus keluar daripada Bapa. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16 gitu. Kak, sorry. Aku potong, aku luruskan aja ya, biar nggak kemana-mana. Sorry. Ini kalau kita baca, ini jadi jangan fokus kepada ayat 1 ayat saja. Jangan mau terframing oleh mereka. Kita harus baca dari ayat pertama. Ayat pertama itu harus dibaca. Saya bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengenetapkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Ayat yang kedua, engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak ada permasalahan di situ. Karena memang Yesus adalah firman Bapa yang datang dan keluar dari Bapa. Adalah firman Allah. Makanya di atas dikatakan diutus. Tetapi konsep pengutusan dalam kekristenan, saya luruskan dikit bahwa memang betul dalam firman, dalam konsep ketuhanan kita, firman Allah itu datang dan keluar dari Bapa. Kata-kata diutus untuk menekankan bahwa firman Allah yaitu datang dari Bapa, diutus oleh Bapa. Oleh sebab itu dikatakan Yesus itu adalah diutus oleh Bapa. Gak ada yang salah di situ. Nah, untuk menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan, dibaca itu ayat keduanya. Yesus diberikan kuasa atas segala hidup yang hidup kok. Artinya bahwa Bapa, baik Bapa, Firman dan Roh Kudus itu sehakikat, ketiganya ilahi, ketiganya setara. Tidak ada Yesus itu dikatakan sebagai utusan biasa. Sekarang coba saya tanyakan sama Baby Mochi untuk memvalidasi, mengklarifikasi. Kira-kira ada utusan biasa nggak? Yang bisa mengatakan dirinya dengan pede gitu kan, pede, percaya diri, mengatakan, aku ini utusan loh. Aku tuh ada kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepadaku. Coba, sekelas nabimu, itu kira-kira bilang nggak? Aku ini dikasih kuasa oleh Allah, bisa memberikan hidup yang kekal. Kira-kira bisa nggak? Atau ada nabi-nabi yang lain? Silakan. Enggak, bukan karena kamu. Enggak, jangan dulu bahas nabi saya. Kita bahas dulu pertanyaan saya. Anda saja menjawabnya berdasarkan asumsi. Anda tidak menunjukkan data kepada saya. Anda berasumsi. Kita berbicara soal keyakinan. Bagus. Kamu ngomong data, saya tampilkan data. Ini Alkitab saya. Nih, lihat. Ayat kedua. Inilah Islam. Diajak diskusi pakai akademis pun nggak mau. Kamu asumsi lah kamu. Lihat.
namanya diskusi itu mempertanyakan validasi itu wajar, Baby Mochi. Kecuali kalau kamu nggak pernah diskusi, sehari-harimu tuh cuman bertapa di goa. Sama seperti nabimu. Lihat ini, ayat yang kedua. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal. Lihat ini. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya, yang telah Bapa berikan kepadanya. Oleh sebab itu saya tanyakan. Aduh. Jawab saja pertanyaan saya. Anda jangan dulu membahas soal agama saya. Anda tuh tidak tahu apa-apa soal agama saya. Di sini saya bertanya tentang Bapak saja. Kalian itu mengalihkan. Sekarang saya tanya dulu. Kamu nggak bilang saya nggak tahu agamamu. Ya. Saya buka kitab Islam, kamu. dia Islam. Islam kan kamu? Saya buka kitab kamu. Bentar. Mana ini kitab kamu? Saya taruh di bawah ini kitab kamu. Mochi, kalau kamu bilang kamu tidak tahu agama saya, kamu mengatakan Yosef itu tidak tahu Islam, salah besar kamu. Nggak tahu agama kamu. Mana Al-Quran itu ada di bawah ya? Memangnya dia murtadin. Kalau dia murtadin ya oke lah. Dia pasti mengetahui agama saya karena sebelumnya dia beragama Muslim. Mochi, jangankan Yosef, saya ini mantan Islam loh. Oh, yang benar. Kalau begitu coba baca Al-Fatihah. Saya ingin mendengar. Saya tidak suka Berapa mendengar sanggup kamu orang bayar? yang mengatakan bahwa dia Berapa adalah sanggup kamu murtadin. bayar? Woi, berapa sanggup kamu bayar? Hah? Oh, Berapa duit memangnya punya? kamu bisa membaca surah Al-Fatihah? Sabar. Kita jangan tersulut. Oke, lanjutin Bang. Bukan Ya, tersundut. Bukan masalah tersundut. Sebentar Joseph. Jangan suka kalau mendengar kata-kata murtadin lalu gelagapan mau ngetes dengan surah ini, surah itu, ngetes dengan surah ini. Saya kasih tahu kamu ya, bukankah ayat-ayat sucimu itu tidak boleh untuk alat tas-tes, bukan untuk jadi barang yang murahan. Kalau dia memang ayat-ayat suci, perlakukanlah dengan baik. Jangan dipakai untuk alat tas-tes. Kenapa? Karena dalam Islam, ayat-ayat suci itu jikalau dibacakan mendatangkan pahala bagi yang membacakan dan bagi yang mendengar. Nah, saya ini sudah mantan Islam, sudah tidak percaya lagi dengan ayat-ayat suci itu. Jadi jikalau saya bacakan, apa manfaatnya bagi saya? Tentu tidak. Tapi bagi kamu yang mendengarkan jelas dapat pahala. Rugi dong. Karena itu saya bikin bisnis. Kalau kamu mau dengar ayat-ayat suci keluar dari mulut saya atau dari mulut Joseph, silahkan kamu berbayar. Minimal kamu mendengarkan dapat pahala. Begitu loh Mochi. Lanjut Yosef. Saya Buat lanjutkan ya. Dengar, diam dulu. Bahkan di surah Ali Imran ayat 45 ini dikatakan bahwa sekalipun Isa Isa ini bukan nabimu nih. Makanya saya bilang bahwa Allah itu pilih kasih. Di sini dikatakan Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyširuki bikalimatin minhu. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini kalau saya tanya sama kamu, junjunganmu itu, ya, yang dikatakan sebagai suri tauladannya orang Islam sedunia, ini dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat nggak seperti Isa? Kira-kira? Nggak ada, cuman Isa. Bahkan kamu tahu nggak? Untuk menjelaskan Isa, ini di buku ini dijelaskan sampai dikutip-kutip buku-buku kitab-kitab lain untuk membahas Isa loh. Ini Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nabimu nih, kalau saya mau buka bukunya tapi saya males sih. Nabimu itu tidak dikatakan terkemuka dan terkemuka di dunia dan di akhirat.